Oposisi, kata yang akhir-akhir ini sering banget terdengar di telinga kita. Berdiri menjadi oposisi ataupun masuk ke dalam koalisi, sama mulianya demi kepentingan bangsa. Kita flashback pemerintahan 10 tahun ke belakang atau bahkan 20 tahun ke belakang. Di Indonesia, tidak hadir oposisi yang proporsional, sehingga menghasilkan peraturan-peraturan yang mengundang demonstrasi di mana-mana. Tetapi, akhir daripada demonstrasi, peraturan yang sudah disahkan tetap menjadi peraturan, harus tetap dijalankan oleh masyarakat yang bahkan tidak menghendaki adanya peraturan tersebut. Ini merupakan kesalahan di politik kita beberapa tahun ke belakang, sehingga menghasilkan statement bahwa dengan hadirnya oposisi justru akan memperbaiki kondisi Indonesia. Halo semua, selamat datang di Simplikasi Hukum. Di konten kali ini, gue akan menjelaskan fenomena hukum menggunakan bahasa yang mudah, sederhana, dan tentunya menggunakan bahasa manusia. Di konten kali ini, gue akan berikan judul Indonesia Butuh Oposisi. Bab 1. Mengapa kita butuh oposisi? Dalam sistem presidensial, oposisi secara bulat adalah parlemen. Itu merupakan konsep teori yang pertama. Nah, tentunya masuk ke dalam negara Indonesia akan ada perubahan daripada suatu konsep, yaitu perubahan ini akan dimutasi, mutilasi, bahkan diubah sesuai dengan konsep yang cocok diterapkan di Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan konsep oposisi dan koalisi yang berubah penjalanannya di Indonesia. Jadi begini teman-teman, ketika sebuah partai menyatakan dirinya adalah koalisi, kita bisa lihat gerak-geriknya, maka dia akan masuk ke dalam jajaran eksekutif, entah menjadi menteri ataupun menduduki jabatan-jabatan lain yang strategis. Nah, ini pengambilan keputusan di parlemennya pasti akan selalu linier partainya dengan keputusan yang diambil oleh eksekutif. Kita bisa lihat itu di 20 tahun ke belakang. Ketika pemerintah mengusung sebuah kebijakan, pasti partai yang menjadi koalisinya akan menyetujui di parlemen. Hal ini menghasilkan pemerintahan yang satu suara. Lantas timbullah dua pertanyaan seperti ini, teman. Yang pertama, apakah pemerintahan satu suara itu justru buruk bagi demokrasi? Yang kedua, apakah pemerintahan satu suara justru akan membahayakan bagi rakyat? Gua jawab keduanya dengan lugas dan tegas bahwa keduanya adalah benar. Mengapa keduanya benar? Ilustrasi sederhananya seperti ini, teman-teman. Hukum merupakan produk politik. Hukum dihasilkan di DPR. Hukum itu atau undang-undang dihasilkan di DPR bisa diajukan oleh DPR, presiden, ataupun oleh masyarakat. Nah, di sini kita memerlukan oposisi supaya ketika hadir peraturan-peraturan yang tidak menjadi aspirasi dari masyarakat, oposisi ini hadir sebagai penyeimbang untuk menolak peraturan tersebut. Sehingga tidak semerta-merta peraturan yang tidak dikehendaki oleh aspirasi masyarakat dengan mudah diloloskan oleh pemerintahan satu suara. Ilustrasi sederhana dan masih lekat di pikiran kita. Pada tahun 2019 lalu, banyak peraturan-peraturan yang mengundang aspirasi serta demonstrasi dari masyarakat. Gue sebut saja salah satunya yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tetap disahkan oleh DPR, meskipun ditentang oleh banyak elemen masyarakat. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, hanya dua fraksi yang menolak, yaitu PKS dan Demokrat. Dua fraksi ini tidak masuk ke dalam koalisi di pemerintahan, sehingga dia menjadi oposisi. Sehingga peraturan-peraturan yang justru mengundang aspirasi serta demonstrasi dari masyarakat yang tidak setuju tetap disahkan. Hal ini berakar dari sebuah permasalahan, yaitu kita tidak memiliki oposisi yang proporsional. Jadi, mengapa kita butuh oposisi? Jawabannya adalah oposisi berguna untuk menyeimbangkan kekuasaan daripada eksekutif agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahannya. Oposisi bukan hanya asal beda, kita butuh oposisi yang konstruktif serta menjadi alternatif sehingga dapat memecahkan permasalahan bangsa secara bersama-sama agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan maju. Itulah mengapa kebutuhan daripada oposisi di Indonesia kebutuhannya jelas lebih mendesak dibanding kebutuhan lain di dalam sistem pemerintahan kita saat ini. Bab 2. Mengapa adanya oposisi itu seru? Oposisi idealnya 40-60. 40% oposisi, 60% koalisi. Nggak baik juga ketika dibalik.
oposisinya itu 60, koalisinya itu 60, karena dapat mengganggu pemerintahan yang berjalan. Gua kasih contoh sederhana aja. Pada saat pemerintahan pertama periodenya Pak Jokowi, itu hampir kejadian koalisinya lebih sedikit dibanding oposisi, karena Presiden Jokowi, partai pengusungnya, hanya mampu mengumpulkan suara 39% di parlemen. Ini akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang dilakukan di parlemen akan menjadi sulit karena oposisinya lebih tebal dibanding koalisi. Inilah pinternya politik merangkul Pak Jokowi. Presiden Jokowi merangkul partai-partai di luar dari koalisinya sehingga mengakibatkan PAN, Golkar, PKB, dan PBB mau join, menghasilkan koalisi yang gemuk. Dengan adanya hubungan koalisi dan oposisi yang proporsional, akan menjalankan satu teori yang sering banget kita dengar, yaitu teori mekanisme check and balances, mengawasi dan saling menyeimbangkan antar lembaga. Ini berpotensi terjadi di pemilu tahun 2024 ini. Seperti yang kita tahu, PDIP itu kalah di pemilu Pilpres, tetapi menang di pemilu parlemen. Nah, ini akan berkonsekuensi logis sesuai dengan Undang-Undang MD3 yang menjelaskan bahwa partai pemenang pemilu parlemen, kadernya akan menduduki kursi jabatan ketua DPR berdasarkan Undang-Undang MD3. Setelah nanti PDIP menentukan sikap bahwa dirinya misalkan menjadi oposisi, ini akan menjadikan sangat-sangat seru, teman. Dikarenakan setelah reformasi tidak pernah ada di dalam sebuah sejarah Indonesia partai yang menjadi oposisi memegang peran sekaligus menjadi ketua DPR. Nah, selama ini kita hanya melihat oposisi itu selalu walk out ketika mengambil keputusan. Ini kita bisa bayangkan bagaimana serunya pemerintahan 5 tahun ke depan ketika PDIP mengambil langkah sebagai oposisi. Dan ketika pengambilan keputusan, PDIP di sini memegang palu daripada DPR itu sendiri. Ini kan menjadikan sebuah oposisi yang seru karena dapat menghadirkan solusi alternatif dan juga solusi yang solutif untuk membangun bangsa secara konstruktif ke depan ketika mengambil keputusan krusial yang dapat berdampak luas kepada rakyat. Kenapa di pemerintahan Indonesia hanya sedikit partai yang mau menjadi oposisi? Kita akan bandingkan bab ini dengan negara Amerika. Di negara Amerika hanya terdapat 2 partai, dan 2 partai ini punya perbedaan ideologi yang mendasar. 2 partai ini ialah Demokrat dan Republik. Keduanya punya pandangan yang berbeda terkait dengan ideologi. Nah, hal ini mengakibatkan keduanya saling bertukar peran di tiap-tiap pemilunya. Seperti contoh sederhananya seperti ini, teman-teman. Ketika Demokrat menang pemilu, maka Republik akan menjadi oposisinya. Dan sebaliknya, ketika Republik menjadi pemenang pemilu, maka Demokrat akan menjadi oposisinya. Hal ini menghasilkan penjalanan sebuah teori, yaitu teori check and balances. Tentunya ini sangat berbeda dengan negara Indonesia. Di negara Indonesia, politik itu sangat-sangat cair. Tidak ada air dan minyak. Semua bisa menyatu seiring dengan berjalannya waktu dan kepentingan. Realitas politik di Indonesia, hari ini misalkan ada teman, itu besoknya bisa jadi lawan. Dan lawan hari ini bisa jadi teman di esok hari. Itulah perbedaan politik yang ada di Indonesia dan Amerika, teman-teman. Gue akan berikan pertanyaan kepada kalian. Coba ini digambarkan di otak kalian. Kalian bayangkan bahwa kalian adalah seorang ketum partai. Dan partai kalian kalah di dalam sebuah pemilu. Ketika selesai kalah, ada partai pemilu yang menawarkan kepada kalian untuk join ke dalam koalisinya dengan berbagai variabel. Variabel yang pertama, kader kalian akan diangkat sebagai menteri-menteri. Variabel yang kedua, ketika partai masuk ke dalam sebuah koalisi, maka popularitasnya itu tetap terjaga, teman-teman. Dan yang ketiga, akses di dalam sebuah kekuasaan itu menjadi sangat mudah ketika kalian masuk ke dalam sebuah koalisi. Coba kalian jawab, apakah kalian akan menerima atau menolak ajakan dari partai tersebut untuk menjadi koalisinya? Jawabannya pasti sangat berat. Oposisi itu nggak semudah mengucapkan kata yang keluar dari mulut, teman-teman. Untuk menjadi oposisi, kita harus memiliki konsistensi serta partai yang kuat. Dengan menjadi oposisi, berarti kalian tuh berdiri menjadi bagian yang berbeda dari sebagian besar partai lainnya. Dan tentunya, akses terhadap kekuasaan juga semakin kecil karena kalian berada di pihak oposisi, teman-teman. Jadi, untuk menjadi oposisi itu banyak pertimbangannya.
Inilah yang terkadang menjadi godaan bagi para ketua umum partai, karena ketika kita mengurus partai, itu banyak variabel yang dipertimbangkan. Mengurus partai bukan hanya perihal diri sendiri, tetapi banyak orang juga yang bergantung di dalam partai, sehingga untuk menjadi oposisi itu tidak semudah mengucapkan kata yang keluar dari mulut. Apalagi kalau digoda dengan kekuasaan. Sekarang orang mana sih yang nggak mau terhadap kekuasaan? Bab 4, kesimpulan. Gua sebagai rakyat Indonesia tentu sangat senang ketika ada oposisi yang proporsional di dalam sebuah pemerintahan, karena ini dapat menyeimbangkan kekuatan dari partai-partai penguasa, sehingga dapat menyebabkan keputusan-keputusan yang diambil itu akan menjadi sangat baik karena telah melalui pertimbangan antara oposisi dan koalisi. Karena ada pepatah di fakultas yang sekarang gua sedang berkuliah, sekaligus ini menjadi penutup dari konten kali ini. Pepatahnya seperti ini, teman-teman. Berdiri menjadi oposisi ataupun menjadi koalisi sama mulianya ketika tujuannya sama-sama untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Sekian konten yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. See you.